Assalamualaikum semua, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Iti. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini saya mau membagikan resep membuat wingko babat. Saya suka banget sama wingko babat ini dan kebetulan jarang banget dijual di pasaran, jadi saya bikin sendiri aja. Wingko babat ini gampang banget cara buatnya dan rasanya juga enak banget. Teman-teman pasti penasaran kan gimana cara saya membuatnya dan apa aja bahan-bahannya? Tonton terus video ini ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan semua bahan-bahannya. Ini tuh bahan-bahannya simple banget tapi menghasilkan rasa yang super enak banget. Bahan pertama yang akan kita gunakan 250 gram tepung ketan ataupun tepung pulut, 1 butir kelapa, kira-kira setengah kilo. Kita gunakan kelapa yang masih muda, yang belum terlalu tua. 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Untuk bahan olesannya saya menggunakan butter dan telur. Saya sisihkan dulu butter dan telurnya. Saya akan mencampurkan kelapa parut dan tepung ketannya. Kelapanya ini kita pakai yang putihnya aja, yang kulit hitam-hitamnya itu nggak usah diparut. Tepungnya juga sebelumnya diayak dulu. Kemudian tambahkan juga gula pasir. Cita rasa dari wingko ini kan manis ya. Kalau teman-teman kurang suka manis, bisa dikurangi sedikit gulanya. Ini kemudian saya tambahkan vanili bubuknya. Kemudian tambahkan juga garam. Setelah bahan-bahannya dicampurkan semua, kemudian kita aduk. Ini saya pindahin ya tempatnya, yang tempat pertama tadi kurang besar, jadi agak susah saya ngaduknya. Saya akan lanjut aduk menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampur rata. Oh ya teman-teman, ada satu bahan lagi yang lupa saya sebutin. Air untuk mengadonnya ya teman-teman, sedikit aja, ataupun teman-teman bisa ganti air menggunakan santan kental. Tapi airnya nggak usah banyak-banyak, nanti takutnya adonan dari wingkonya terlalu lembek. Nah, ini kan masih kurang lembut ya, jadi saya akan tambahkan santan sedikit aja. Saya menggunakan santan kental instan. Nah, santannya itu cukup sedikit aja. Kalau ditakar kira-kira sekitar 3 sendok makan. Terus uleni sampai benar-benar semua bahannya tercampur rata. Nah, ini cukup sampai seperti ini aja teksturnya. Gak usah yang terlalu lembek dan jangan terlalu keras. Kemudian siapkan loyang. Teman-teman terserah ya mau pakai loyang ukuran berapa. Dan loyangnya saya olesi margarin. Kemudian letak adonan seperti ini ya. Ini ditekan-tekan sampai benar-benar padat. Ini loyangnya selain diolesi margarin, sebenarnya teman-teman bisa pakai daun pisang untuk mengalasi loyangnya. Karena saya tidak punya daun pisang, jadi saya menggunakan margarin. Nah, jadinya seperti ini ya adonannya. Saya jadikan satu loyang aja. Adonan wingko mentahnya kita kukus terlebih dahulu sekitar 20 menit. Nah, ini udah dikukus selama 20 menit. Udah saya angkat, tinggal didinginkan sebelum diberi olesan. Langsung saja saya akan membuat olesannya. Saya menggunakan 1 butir kuning telur sama 2 sendok teh butter. Kalau kalian nggak ada butter bisa menggunakan margarin. Kemudian dua bahan ini dikocok sampai benar-benar tercampur rata.
Kemudian olesi bagian permukaan atas wingkonya menggunakan telur dan butter tadi. Ini diolesi sampai rata. Jadinya seperti ini setelah diolesi. Ini udah rata ya. Kemudian siap untuk kita panggang ataupun di oven. Wingkonya saya akan oven selama 30 menit bagian atasnya, kemudian nanti dikeluarkan lagi untuk mengolesi bagian permukaan yang bawah, tapi dikeluarkan dulu dari loyangnya. Nah, ini udah 30 menit, saya akan keluarkan dari oven. Kemudian saya dinginkan sebentar. Cantik banget hasilnya ya. Nah, ini udah dingin, saya akan keluarkan dari loyangnya untuk mengolesi bagian permukaan bawahnya. Nah, ini udah saya balikkan, tapi saya pindah ke loyang lain karena agak susah ya masukinnya lagi. Kemudian saya olesi menggunakan butter dan kuning telur sampai rata seperti ini ya. Kemudian akan saya oven lagi selama 30 menit lagi. Nah, ini udah 30 menit, udah bisa diangkat ya, udah kuning juga bagian atasnya. Dan ini hasilnya setelah saya keluarkan dari loyang, cantik banget ya teman-teman. Ini tuh wangi banget. Wangi dari kelapanya juga terasa banget ya. Kemudian ditambah lagi panggangan dari butter sama telurnya. Ini saya akan coba potong, tapi ini masih panas ya, belum dingin. Jadi agak sedikit lengket di pisau. Sebenarnya baru bisa dipotong setelah wingkonya dingin, tapi anak saya udah nangis-nangis, udah minta, udah nggak sabar banget dia. Jadi terpaksa saya potong ya, tapi rasanya tuh enak banget. Nah, ini setelah wingkonya dingin, jadinya seperti ini ya, dia lebih memadat teksturnya. Nah, ini akan saya coba potong lagi yang setelah dingin. Nah, beda ya hasilnya teman-teman. Cantik banget hasil wingkonya. Ini anak saya udah merengek lagi, dia minta lagi. Karena enak banget ya, rasanya tuh manis, gurih. Pokoknya enak banget. Resep wingko dari saya ini boleh teman-teman coba. Dijamin rasanya tuh enak banget. Nggak nyesel deh pokoknya kalau bikin. Bisa juga buat ide jualan. Dijamin pasti banyak banget peminatnya. Soalnya wingko babat ini langka ataupun susah dijumpai, apalagi seperti di daerah Batam seperti saya seperti ini ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.